kedua. Pertemuan ini dimulai dengan audit internal, membahas mengenai ISO 9001 tahun 2008. ISO 9001 tahun 2008 adalah suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu yang menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk meliputi barang atau jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu, di mana kebutuhan atau persyaratan tertentu tersebut ditentukan atau dispesifikasikan oleh pelanggan dan organisasi. ISO 9001-2008 adalah standar yang diakui secara internasional dan berbicara di seluruh dunia, standar yang paling sering digunakan. Jadi sebelum kita masuk ke materi audit internal, kita harus memahami dulu dasar-dasar apa yang harus dilakukan audit. Salah satunya yang dilakukan audit adalah dengan berpedoman pada ISO 9001. Nah, pada ISO 9001 ini terdapat generik. Generik berarti standar yang sama dapat diterapkan pada berbagai organisasi, besar ataupun kecil, apapun produk dan layanannya dalam sembarang aktivitas suatu sektor. Dan apakah itu adalah perusahaan bisnis, layanan publik, atau departemen pemerintah. Jadi ISO 9001 ini bisa diterapkan di berbagai organisasi bisnis, mulai dari perusahaan swasta, perusahaan pemerintah atau BUMN, kemudian di departemen pemerintah, misalnya kementerian bisa, kemudian di sekretaris jenderal dan seterusnya, atau mungkin di pemerintah daerah. Sistem manajemen mengacu pada organisasi untuk mengelola proses atau aktivitas sehingga produk jasa memenuhi tujuan yang telah ditetapkan sendiri. Nah, meliputi apa saja? Yang pertama adalah persyaratan kualitas pelanggan. Yang kedua, kesesuaian dengan peraturan. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Nah, ISO 9001 itu sejarahnya dikeluarkan oleh International Organization for Standardization atau disingkat sebagai ISO, berkedudukan di Jenewa, Swiss. ISO 9001-2008 disusun oleh Technical Committee 176. Dikeluarkan pertama kali pada tahun 1987. Telah mengalami perubahan revisi sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 1994 dan 2008, dan ada perkembangan terbaru sampai dengan tahun 2015. Diadopsi oleh seluruh negara anggota ISO menjadi standar pada masing-masing negara tersebut. Audit internal ISO 9001, nah yang termasuk dalam kelompok ISO 9000 ada beberapa hal. Yang pertama adalah ISO 9000 itu sendiri, yaitu sistem manajemen mutu, dasar acuan dan kosakata. Kemudian yang kedua adalah ISO 9001, sistem manajemen mutu, itu mengenai persyaratan. Kemudian ISO 9004 mengenai manajemen mutu, panduan untuk peningkatan kinerja. Dan yang terakhir adalah ISO 19011, panduan untuk audit sistem manajemen mutu dan lingkungan. Jadi memang ISO 9001 ada kaitannya dengan audit internal yang akan dilakukan oleh perusahaan. Pada dasarnya ISO 9001 saat ini adalah suatu standar bagi organisasi untuk dapat mencapai kepuasan pelanggan, sehingga pada akhirnya bisnis organisasi tersebut bisa berjalan secara berkesinambungan. Jadi artinya kalau suatu perusahaan menerapkan ISO 9001, berarti sudah ada standar-standar yang harus diikuti oleh perusahaan tersebut, meliputi mengenai persyaratan-persyaratannya, kemudian panduan atau cara peningkatan kinerja, dan yang terakhir adalah manajemen mutu. Diharapkan dengan perusahaan yang menerapkan ISO ini akan membuat perusahaan tersebut, baik swasta maupun milik pemerintah, baik perusahaan atau pemerintah daerah, itu akan semakin hari akan semakin baik karena ada panduan mutu. Nah, apa saja penerapan
sistem ISO 9001, yang pertama untuk menetapkan standar dan membakukan proses kerja serta penanggung jawabnya. Bagi teman-teman yang saat ini aktivitasnya selain kuliah juga bekerja, biasanya di perusahaan-perusahaan tertentu ada yang sudah menerapkan ISO. Tujuannya adalah untuk menetapkan standar proses. Jadi kalau kerja tidak ada standarnya, biasanya tidak teratur. Yang kedua, untuk memastikan standar kerja tetap pada perusahaan, bukan pada individu karyawannya. Jadi yang dimaksud standar adalah standar perusahaan, bukan standar individu. Yang ketiga, untuk memastikan proses tetap berkelanjutan walaupun ada perubahan personil. Maksudnya kalau di perusahaan itu sudah ada standar, misalnya si A menjalankan standar yang ditetapkan oleh perusahaan, kemudian si A itu mengundurkan diri, maka standarnya itu tetap berjalan walaupun dilakukan oleh si B. Artinya di sini bahwa proses standarisasi itu bisa berlaku secara corporate atau perusahaan, bukan personal. Kemudian yang keempat, sebagai alat bantu training untuk karyawan baru. Jadi kalau sudah ada standar, misalnya ada karyawan baru masuk ke perusahaan tersebut, maka bisa dijadikan alat training untuk memberikan pemahaman kepada karyawan tersebut. Kemudian yang kelima, untuk menghindari perubahan tanpa adanya pemberitahuan. Jadi kalau ada standar, biasanya standarnya mau dirubah atau direview, itu selalu ada pemberitahuan dan sosialisasi kepada karyawan bersangkutan. Kemudian yang keenam, sebagai referensi dan bukti tertulis yang standar, sehingga proses bisa diaudit. Nah, audit tidak akan bisa dilakukan kalau tidak ada standarnya. Misalnya sederhananya, kalau adik bekerja di perusahaan dan sebagai staf pajak, kalau tidak ada standar pajak, maka tidak bisa diaudit. Tetapi kalau sudah ada standar pajak, tarif pajak, proses pajak, itu bisa dilakukan audit. Artinya apabila proses penerapan dari standar perpajakan tidak dilakukan, bahkan terjadi kecurangan, maka dapat ditemui atau dijadikan barang bukti penemuan atau finding terhadap proses audit. Kemudian yang ketujuh, bisa digunakan untuk pengembangan organisasi. Jadi kalau perusahaan itu sudah memiliki standar, maka untuk berkembang akan lebih mudah dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki standar kerja. Karena kalau standarnya sudah terbentuk, seberapapun dikembangkan organisasinya, standarnya akan tetap berjalan. Misalnya saya contohkan Indomaret. Indomaret itu punya standar. Teman-teman kalau ke Indomaret pasti akan ditanya oleh tellernya, oleh pelayanannya dengan kalimat yang standar. Bapak pesan apa saja yang dibeli, nilainya rupiah segini, kembalian segini, kemudian ada penawaran produk lain, itu ada standarnya. Nah, suatu saat pemilik Indomaret akan mengembangkan cabang di tempat lain, maka standarnya akan sama. Begitu juga seperti McD, dia sudah punya standar masak. Sehingga begitu dia buka restoran di tempat lain, rasanya sama, tampilannya sama. Dia buka di negara yang berbeda, misalnya negaranya asalnya Amerika Serikat, dia buka McD di Indonesia, itu sama standarnya. Standar masakannya, standar penyajian, dan sebagainya. Jadi kalau perusahaan memiliki standar, akan lebih mudah dalam pengembangan organisasi. Tetapi sebaliknya, kalau perusahaan tidak memiliki standar, begitu perusahaan berkembang, maka akan terjadi deviasi dan akhirnya perusahaan itu bisa kacau dan pada akhirnya mungkin akan bangkrut. Dan yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan pasar. Jadi memang ada beberapa pasar, jadi misalnya dahulu saya bekerja di perusahaan makanan, ya, makanan Garuda Food. Jadi supaya Garuda Food itu bisa diterima oleh pasar di luar negeri, biasanya pasar di luar negeri tersebut menyaratkan adanya standar ISO, baru mereka mau membeli produk tersebut. Tetapi kalau tidak ada standarnya, mereka tidak akan mau. Jadi itu salah satu syarat dari kebutuhan pasar, terutama produk-produk yang diekspor. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tujuan audit internal itu apa saja.